"Wahai orang-orang Yahudi!" Seorang laki-laki berteriak. Penduduk Yasrib yang masih lelap tersentak. "Siapa yang berteriak itu?" Dengan wajah masam, mereka mendatangi asal suara. Seorang laki-laki tengah berdiri di menara. Sesekali wajahnya menatap langit sambil terus berteriak nyaring. "Hai orang-orang Yahudi! Celaka engkau!" jerit orang-orang. "Ada apa? Apa ada musuh yang akan menyerang kita?" teriak yang lain. Bukan itu," jawabnya sambil mengusap peluh. "Lalu apa? Mengganggu tidur kami saja," gerutu penduduk. "Bintang Ahmad telah terbit. Dia telah lahir." Suara lelaki itu bergetar. Ada kepanikan dan ketakutan di sorot matanya. Bintang Ahmad adalah bintang yang dinyatakan Taurat sebagai pertanda kelahiran Nabi terakhir. "Apakah benar dia telah lahir? Di mana?" Semua orang berpandangan, takut sekaligus penasaran. Di tempat lain, kejadian aneh terjadi. Patung berhala di seluruh jazirah Arab roboh. Di Persia, api abadi di kuil para penganut Majusi tiba-tiba padam. Padahal api itu dijaga siang malam. Ajaib. Itulah pertanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat yang sama, di kota Mekah yang damai, seorang bayi laki-laki lahir. Dia adalah putra Abdullah bin Abdul Muthalib. Ibunya bernama Aminah binti Wahab. Pada saat melahirkan, Aminah melihat seberkas cahaya keluar dari tubuhnya. Diakah bintang Ahmad itu? Ya, dialah Ahmad yang disebut dalam Taurat dan Injil. Nabi dan Rasul terakhir yang akan membawa ajaran Islam yang sempurna. Dialah Muhammad, pembawa kebenaran. Dengan tergopoh-gopoh, seorang utusan Aminah binti Wahab pergi ke rumah Abdul Muthalib. "Telah lahir bayi laki-laki untukmu," ujar perempuan itu sambil tersenyum. Abdul Muthalib langsung berdiri. Dia bergegas pergi ke rumah putranya. Seorang budak perempuan bernama Suwaibah juga berlari ke rumah tuannya Abu Lahab. Tuan. "Ada apa, Suwaibah? Mengapa berteriak memanggilku?" seru Abu Lahab. "Kabar gembira, Tuan," seru Suwaibah. "Kabar gembira? Ada apa? Cepat katakan." Abu Lahab tidak sabar. "Putra saudara Anda telah lahir, laki-laki, sehat dan tampan. Putra Tuan Abdullah telah lahir." Mata Abu Lahab berbinar. Tanpa sadar, dia melompat-lompat senang, seperti anak kecil. "Syukurlah, Abdullah memiliki putra." Abu Lahab segera berlari mau mengabarkan hal itu kepada yang lain. Kegembiraan meliputi kediaman keluarga besar Abdul Muthalib. Seluruh keluarga bersyukur atas kelahiran putra Abdullah. Seorang bayi laki-laki sehat dan tampan telah lahir. Kelak, dia bukan hanya akan membawa kegembiraan untuk keluarga,
tetapi juga kepada seluruh dunia. Abdul Muthalib telah tiba di rumah sederhana, tempat Aminah melahirkan putranya. Perempuan mulia itu masih terbaring lemah. Bayi laki-lakinya berbaring di sisinya. Aminah, sapa Abdul Muthalib lembut. Menantunya itu membuka mata lalu tersenyum. Gemetar tangan Abdul Muthalib mengangkat cucunya. Dialah putra Abdullah yang telah tiada. Bayi ini yatim sejak di kandungan ibunya. Abdul Muthalib merasa gembira sekaligus sedih teringat putranya. Air matanya bercucuran. Alhamdulillah, ujar Abdul Muthalib. Dia tampan dan sehat. Diciumnya cucunya. Bergegas dibawanya bayi itu ke Baitullah. Abdul Muthalib bertawaf di Baitullah. Dia berdoa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memilihkan nama Muhammad untuk cucunya. Muhammad artinya terpuji, sama dengan Ahmad. Muhammad dikhitan pada hari ke-7, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab. Ketika orang-orang Mekah mengetahui nama bayi itu, mereka heran. Namanya Muhammad? Tanya mereka. Muhammad? Nama apa itu? Saat itu, kebanyakan orang Arab memberi nama anaknya dengan nama berhala yang disembah mereka. Mengapa engkau memberi nama Muhammad? Tanya mereka. Abdul Muthalib hanya tersenyum. Aku ingin dia menjadi anak yang terpuji. Terpuji di langit dan terpuji di bumi. Muhammad kemudian disusui oleh Suhaibah. Dia adalah hamba sahaya Abu Lahab. Kebetulan saat itu dia sedang menyusui putranya. Beberapa hari kemudian datanglah rombongan dari perkampungan Bani Sa'ad. Mereka adalah para perempuan yang biasa mengambil upah menyusui anak-anak Quraisy. Itulah tradisi bangsa Arab kala itu. Setiap anak yang hidup di perkotaan harus dicarikan ibu susu dari warga pedesaan. Aminah menawarkan putranya untuk dirawat oleh para perempuan Bani Sa'ad. Namun sayang, tidak ada perempuan yang ingin mengambil Muhammad. Siapa yang ingin menyusui bayi yatim yang miskin? Aminah tidak mampu menawarkan bayaran yang tinggi. Hingga siang, Muhammad masih berada dalam pangkuan ibunya. Aminah sedih sekali. Sebenarnya dia ingin merawat putranya sendiri. Akan tetapi, ini adalah tradisi bangsawan di negerinya. Malang sekali nasib Aminah dan putranya. Semua perempuan menggeleng lalu bergegas berlalu. Aminah meneteskan air mata sambil memeluk bayinya. Apa yang harus dia lakukan? Dia hanya bisa pasrah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang menjelang, terik panas Mekah membakar. Satu persatu perempuan dari perkampungan Bani Sa'ad itu pulang. Mereka meninggalkan Mekah dengan anak susuan di pangkuan. Aminah meneteskan air mata. Dia menatap kepergian mereka dengan sedih. Lalu dipandanginya putranya yang tertidur di pangkuan. Tinggallah seorang perempuan bernama Halimah dan suaminya yang bernama Al-Haris.
Halimah menunggang seekor keledai tua yang berjalan lambat sekali. Mereka berjalan menyusuri kota Mekah yang panas. Mereka mengetuk rumah demi rumah, tetapi tidak mendapatkan bayi untuk dirawat. Tidak ada lagi bayi susuan untuk kita bawa, ujar Halimah sedih. Ya, kecuali bayi yatim cucu Abdul Muthalib itu, ujar suaminya lesu. Keluarga itu memutar arah hendak pulang. Namun, baru beberapa meter, Halimah menghentikan keledainya. Dia balik lagi. Kenapa? Al-Haris terkejut. Aku akan mengambil bayi yatim itu. Tidak mungkin aku kembali tanpa membawa anak susuan, ujar Halimah. Al-Haris menatap istrinya. Kau serius? Halimah mengangguk. Tetapi bayi itu yatim. Apa yang bisa diberikan ibu dan kakeknya kepada kita? Ujar Al-Haris lagi. Demi Allah, aku tidak akan pulang tanpa membawa anak susuan, tegas Halimah. Baiklah, semoga Allah memberi kita berkah. Doa Al-Haris penuh harap. Alhamdulillah, Halimah beruntung. Muhammad masih bersama ibunya. Aminah menyambut kedatangan Halimah dengan sukacita. Diciuminya putranya sebelum berpisah. Air matanya bercucuran. Aminah berpesan kepada Halimah untuk menjaga dan merawat putranya dengan baik. Muhammad adalah cinta dan harapannya. Ayahnya telah tiada. Dibawalah Muhammad ke perkampungan Bani Sa'ad. Muhammad dibawa Halimah menuju perkampungan Bani Sa'ad di pegunungan. Jalannya mendaki. Jauhnya sekitar 50 sampai 60 km sebelah timur kota Mekah. Tiba-tiba keledai tua Halimah bisa berlari cepat. Wah, ajaib sekali. Halimah yang menggendong Muhammad menjadi terguncang-guncang. Keledai tua berderap menyusul rombongan Bani Sa'ad. Halimah, pelan-pelan saja. Apakah engkau mengganti keledaimu? Teriak mereka. Demi Allah tidak, jawab Halimah. Sampai di perkampungan, langit sudah berwarna merah dan jingga. Halimah segera membawa bayi dan anaknya masuk ke rumah. Al-Haris membantu putranya memasukkan kambing ke kandang. Halimah, cepat ke sini, terdengar jeritan suaminya. Suaranya ribut sekali. Sambil menggendong Muhammad, Halimah berlari. Ada apa? Lihatlah, susu kambing-kambing kita penuh sekali. Al-Haris takjub. Halimah bergegas mengambil wadah. Diperasnya susu kambing-kambing itu. Masya Allah, air susu mengalir deras. Mereka minum sepuasnya, lalu memenuhi wadah dengan susu. Di mana engkau mengembalakan kambing? Tanya Halimah kepada putranya. Di tempat biasa, Bu, jawab anaknya sambil menggaruk kepala. Halimah berpandangan dengan suaminya lalu berganti menatap Muhammad. Bayi ini membawa berkah, ujar Halimah dalam hati. Keajaiban menghiasi kehidupan Bani Sa'ad. Tanaman tumbuh subur, sumur berisi air, kambing dan unta menghasilkan susu. Semua itu membuat Muhammad disayangi sepenuh hati oleh seluruh penduduk. Ketika Muhammad berusia 2 tahun, Halimah menyapihnya. Tiba saatnya Muhammad dikembalikan kepada ibunya.
Sesungguhnya aku ingin dia tetap tinggal bersama kita, bisik Halimah kepada suaminya. Sampai di Mekah, mereka menemui Aminah. Aminah memeluk dan menciumi putranya. Pada saat itu, di Mekah sedang berjangkit wabah cacar. Halimah pun berhasil membujuk Aminah untuk mengizinkannya membawa Muhammad kembali ke kampung Bani Sa'ad. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih dalam asuhan Halimah di perkampungan Bani Sa'ad. Usianya sudah memasuki 4 tahun. Suatu saat Muhammad, saudara susuannya dan anak-anak lain bermain sambil menggembalakan kambing. Tiba-tiba seorang laki-laki berpakaian serba putih menarik tangan Muhammad dan membawanya ke bukit yang sepi. "Ibu, saudaraku dari Quraisy itu, dia dibawa laki-laki asing ke bukit." Halimah tidak menunggu anaknya selesai bicara. "Ayo, tunjukkan tempatnya." Halimah, keluarganya beserta seluruh penduduk desa bergegas ke bukit. Rombongan itu menemukan Muhammad di atas bukit. Saat itu Muhammad sudah bermain lagi. "Aduh, anakku, syukurlah kau tidak apa-apa." Halimah memeluk Muhammad. Para tetangga bubar sambil bergumam. "Ada apa anakku? Ceritakanlah," pinta Halimah. Muhammad menjelaskan, "Orang asing datang dan membawaku ke sini. Dia membaringkanku lalu membelah dadaku." Halimah terkesiap. "Apa?" Halimah segera membuka baju Muhammad dan memeriksa dada beliau. Ayo, kita segera pulang." Al-Haris menuntun tangan Muhammad. Tiba di rumah, Al-Haris menutup rapat pintu. Halimah mendekati putra asuhnya. Apa yang mereka lakukan? Dia mengeluarkan sesuatu dari dadaku. Dia mencucinya dengan air zam-zam yang disimpan dalam bejana emas. Lalu dia membuang sesuatu yang hitam, jawab Muhammad. Al-Haris menarik istrinya lalu berbisik, "Aku khawatir anak ini sakit. Ayo kita antarkan kepada ibunya sebelum terjadi sesuatu yang buruk." Halimah mengangguk. Beberapa lama setelah peristiwa itu, mereka mengantarkan Muhammad kembali ke Mekah.